Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan umur panjang sehingga kita dapat berhadir, dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik dan lancar seperti yang kita rasakan saat ini. Selawat beriring salam tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Ibu Yuli Hairina Hamid selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar di kelas 03 ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5, saya sendiri Adinda Hayatul Uswah sebagai moderator dan rekan saya Delvi Sutayani sebagai pemateri 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengelolaan kelas. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh pemateri 1. Untuk Delvi Sutayani, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Nah, materi pertama ini itu tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan dalam bahasa Inggris disebut dengan classroom management. Nah, pengelolaan atau manajemen ini mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan penilaian. Sedangkan kelas adalah sebuah ruangan yang di dalamnya itu terdapat sekelompok peserta didik yang melakukan belajar dan mendapatkan pembelajaran. Nah, ada dua pakar yang mendefinisikan pengertian pengelolaan kelas. Yang pertama itu menurut Wilford Weber. Nah, menurut dia, pengelolaan kelas merupakan kumpulan kompleks yang digunakan guru atau dosen untuk menciptakan dan memelihara kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Nah, yang kedua itu ada menurut Burhanuddin. Nah, menurut Burhanuddin ini pengelolaan kelas merupakan proses upaya yang dilakukan oleh dosen atau guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggarakannya kegiatan pembelajaran secara efisien. Nah, dari beberapa definisi menurut pakar di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh dosen atau guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber bahan serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna untuk menciptakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Nah, materi yang kedua itu tentang peran guru atau dosen dalam strategi pengelolaan kelas. Guru atau dosen di sini sangat berperan penting dalam proses pengelolaan kelas. Kenapa? Karena pada dasarnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik ini sebagian besar ditentukan oleh peranan guru dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelas sehingga hasil belajar peserta didik ini berada pada tingkat yang optimal. Nah, beberapa peranan guru itu sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai organisator. Nah, guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal yaitu kepada pihak yang mengangkat dan menguasakannya maupun secara moral kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Nah, yang kedua itu guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator atau pengajar, guru itu hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dan bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, salah satu yang harus diperhatikan oleh guru adalah bahwa guru atau dosen sendiri itu masih disebut sebagai pelajar, yang berarti guru atau dosen harus belajar secara terus-menerus agar dia bisa mengajarkan kembali kepada peserta didik. Karena kalau misalkan guru atau dosen ini tidak bisa menguasai materinya, otomatis dia tidak bisa memberikan materi kepada mahasiswa atau siswanya. Nah,
Yang ketiga itu guru sebagai pengelolaan kelas. Nah, guru dalam peranannya sebagai pengelolaan kelas seharusnya itu mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah atau lingkungan belajar. Nah, lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Yang keempat itu guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar kepada peserta didiknya. Nah, yang kelima itu guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru atau dosen seharusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi yang lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Nah, media pendidikan sendiri ini merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang keenam, guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru ini dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif dalam proses belajar. Ketujuh, guru sebagai inspirator. Nah, guru harus memberikan inspirasi kepada peserta didiknya demi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama peserta didik dan guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Nah, 8 itu guru sebagai klimator. Sebagai klimator, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar atau proses belajar yang kondusif dan menyenangkan. Maksudnya tidak yang terlalu fokus belajar, tetapi bisa menciptakan suasana belajar itu menyenangkan. Nah, yang ke-9, guru sebagai informator. Sebagai informator, guru ini bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun kegiatan umum. Misalkan ada lomba atau dan lain sebagainya. Nah, 10, guru sebagai inisiator. Nah, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dan pembelajaran, ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Ke-11, guru sebagai kulminator. Nah, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang kemungkinan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. 12, guru sebagai evaluator. Setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan itu, pada waktu tertentu selama satu periode pendidikan, guru selalu mengadakan evaluasi penilaian terhadap hasil yang telah dicapai baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu oleh Adinda Hayatul Uswah. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada hangat dan antusias. Hangat dan antusias ini sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang sangat akrab dan hangat dengan para siswanya akan sangat mudah dan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua ada tantangan. Tantangan ini merupakan tindakan, penggunaan kata-kata, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik atau siswa-siswi untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang seperti anak-anak menjadi bandel atau lain hal sebagainya. Yang ketiga ada bervariasi. Penggunaan alat atau media yang bervariasi atau dapat dikatakan cara mengajar yang tidak monoton dapat membuat pola interaksi antara guru dan anak didik ini
kurang munculnya gangguan. Kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat ada keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar-mengajar yang efektif. Yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang positif. Dasarnya dalam proses belajar mengajar ini, guru harus menekankan hal-hal yang positif, menghindari hal-hal yang negatif, menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, karena guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita nantinya menjadi guru, harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didik kita sendiri ikut disiplin, mendisiplinkan dalam segala hal-hal yang positif. Selanjutnya ada penataan ruang kelas. Menciptakan suasana belajar yang menggairahkan perlu memperhatikan peraturan atau penataan ruang kelas. Penyusunan dan pengaturan belajar hendaknya memungkinkan anak didik duduk berkelompok dan memudahkan anak didik bergerak secara leluasa. Dalam pengaturan ruang belajar harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk kelas. Ini juga merupakan salah satu hal yang berpengaruhi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik. Yang ketiga ada jumlah anak didik dalam kelas, dan selanjutnya ada jumlah anak didik dalam setiap kelompok, dan yang terakhir yaitu jumlah kelompok dalam kelas. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pengelolaan kelas yang dikatakan oleh Dirjen Dikdasmen, yang menjadi tujuan pengelolaan kelas antara lain yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Selanjutnya, menyediakan dan mengatur fasilitas untuk belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial. Yang terakhir yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh via grup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.